Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dovus Nataya ingin membahas tentang KD 3.4 kelas 8. Gimana tuh isi KD itu memahami norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, selanjutnya tuh ada rumusan pembelajaran. Di dalam rumusan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, audiensnya itu siswa pendengarnya. Yang kedua tuh ada behavior, di mana tuh memahami. Yang ketiga tuh ada condition, di mana siswa tuh diminta mencari informasi dari berbagai sumber. Apa aja sih sumbernya? Itu buku, koran, internet, atau media sosial, dan juga yang lain-lain. Nah, mencari sumber tentang norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat ada degree, norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir itu ada ACBD, di mana setelah mencari informasi dari berbagai sumber tentang norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nah, siswa tuh mampu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya itu ada IPK. Nah, di sini tuh IPK tuh ada 2. Di mana yang pertama tuh menguraikan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua tuh menyimpulkan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di situ ada dua tujuan pembelajaran. Yang satu tuh peserta didik mampu menguraikan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, peserta didik tuh mampu menyimpulkan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini juga ada topik pembelajaran. Topik pembelajaran sendiri itu ada 2 juga. Yang pertama tuh norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua tuh ada arti penting norma di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ya, jadi kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama itu ada norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apa aja sih norma yang berlaku? Nah, kita langsung masuk aja ya. Pertama tuh kita ada pengertian norma. Nah, norma itu adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga norma juga berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib dan teratur. Selanjutnya tuh ada macam-macam norma. Norma tuh ada 4 macam. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir itu ada norma hukum. Kita lanjut ke penjelasannya ya. Penjelasan yang pertama, nah, ada norma agama. Di norma agama itu adalah norma yang sumber dari ajaran agama atau dari kepercayaan masing-masing agama, contohnya kayak Al-Quran atau segala macam. Nah, dalam norma agama juga mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada di agama tersebut. Contoh, di mana di norma agama itu dilarang untuk membunuh, yang kedua mencuri dan berzina. Selanjutnya, yang kedua ada norma kesopanan. Nah, norma yang mengatur perilaku manusia dan pergaulan sehari-hari itu adalah norma kesopanan. Norma kesopanan juga itu bersifat relatif dan juga bisa berbeda-beda di setiap daerahnya. Contohnya aja deh. Nah, norma kesopanan itu adalah larangan untuk berbicara dengan suara keras di tempat umum. Karena apa? Karena bisa mengganggu orang-orang di sekitar. Selanjutnya, dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Yang ketiga tuh ada bersiul di tempat ibadah. Sebenarnya tuh lebih nggak etis saya sih di tempat ibadah bersiul. Yang ketiga tuh ada norma kesusilaan. Nah,
Norma kesusilaan itu yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan juga mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Contohnya, norma kesusilaan itu adalah larangan untuk berkata bohong, untuk tidak menipu, dan juga untuk tidak berbuat curang. Ya, artinya kita harus jujur ya. Selanjutnya, yang keempat itu ada norma hukum. Nah, norma hukum itu adalah norma yang dibuat oleh negara dan bersifat memaksa. Dimana ini norma hukum tuh harus ditaati ya. Kalau tidak kita menaati aturan norma hukum, maka kita akan mendapatkan sanksinya atau hukumannya. Contohnya aja, kita melanggar lalu lintas, kita akan dikenakan tilang. Yang kedua, kita harus membayar pajak. Dan yang terakhir, apabila kita melakukan tindak pidana atau kejahatan tuh bisa ada hukuman juga. Selanjutnya, selanjutnya tuh ada materi kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kedua ya. Ya, kita masuk ke materi kedua, yaitu pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau arti penting norma. Nah, kenapa sih norma itu begitu penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Karena sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, norma itu memberikan petunjuk pada manusia tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku. Dan juga dengan adanya norma, manusia itu dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, norma itu dapat menjadi sarana untuk kerukunan sesama anggota masyarakat. Kenapa sih menjadi sarana sebagai anggota masyarakat? Nah, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat itu saling menghargai dan juga menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga itu ada sistem pengendalian sosial. Kenapa sih norma sebagai sistem pengendalian sosial? Nah, karena norma itu juga menjadi sistem pengendalian sosial yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Norma juga dapat mendorong manusia untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, dengan demikian, norma itu memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya, ada contoh implementasi norma. Nah, di contoh implementasi norma itu ada 4. Yang pertama norma hukum, di mana pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini merupakan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua itu ada norma agama. Nah, pada saat bulan Ramadan, umat Islam itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa juga itu merupakan salah satu bentuk ketaatan Islam terhadap ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga itu ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu juga kita tuh harus berbicara dengan sesuatu yang sopan, yang baik dan benar. Itu adalah contoh norma kesopanan. Yang terakhir ada norma kesusilaan. Nah, contohnya, seorang anak itu harus menghormati orang tuanya. Hal ini juga merupakan sebaliknya. Orang tua juga harus menghargai anak dan menghormati anaknya juga. Hal ini juga merupakan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya tuh ada pentingnya mematuhi norma-norma. Kenapa sih kita tuh harus mematuhi norma-norma? Nah, yang pertama, apabila kita mematuhi norma-norma itu pasti akan menimbulkan etika dan keharmonisan. Kenapa sih? Nah, karena kita mematuhi norma-norma, jadi membangun lingkungan yang harmonis dan stabil. Yang kedua juga tuh ada
mencegah konflik ya apabila kita mematuhi norma-norma ini. Karena dengan adanya kita patuh, jadi kita bisa mengurangi potensi konflik dan ketegangan sosial. Karena apa? Karena ada kesepakatan bersama di dalam masyarakat.